Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat beranggotakan saya sendiri Supriyadi Wijaya dan rekan saya Dipa Najwa Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, yaitu tentang hak asasi manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rabiatul Adawiyah SPD. Kepada teman-teman sekalian, harap bisa menyimak dengan baik. Baiklah, memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baiklah, memasuki materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat, Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Memasuki yang pertama yaitu tentang Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut dengan Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua yaitu Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan dari hasil revolusi tersebut. Ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-26 yang bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. Declaration drawing the Pomme et the Citoyen adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Dihasilkan Revolusi Prancis. Pertanyaan ini memuat 3 hal. Yang pertama yaitu hak kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the 4 freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, yaitu keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan beragama; yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat; dan ketiga, kebebasan dari kemelaratan; dan yang terakhir yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi bagian C, yaitu teori-teori hak asasi manusia. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain yaitu teori hak-hak kodrati, teori positivisme, dan teori relativisme budaya. Teori hak-hak kodrati. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat
oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Yang kedua, teori positivisme. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum, atau kontrak. Yang ketiga, teori relativisme budaya. Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Selanjutnya materi bagian D, yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip HAM terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama, prinsip universal. Yang kedua, prinsip tak terbagi. Yang ketiga, saling bergantung. Yang keempat, saling terkait. Yang kelima, kesetaraan. Yang keenam, non-diskriminasi. Yang ketujuh, martabat manusia. Dan yang terakhir, yang ke-8, tanggung jawab negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.